Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang mengawali kehidupan sepanjang hari di dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Betapapun kita bersekutu secara virtual, kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Kita mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaannya yang memberikan kepada kita istirahat yang memulihkan, sehingga pada pagi ini kita mengawali hari dengan penuh kesegaran dan sukacita. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 55, ayat pertama dan ayat yang keempat. Hai puji namanya. Mari semuanya kita puji nama Tuhan. Haleluya, pujilah yang tahan. Hai puji namanya, terang cahaya. Hai puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Sekarang maka Namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya, segenap insan. Mari semuanya menyembah Tuhan. haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Beri tepuk tangan semua, kita bersukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita beroleh hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, sumber kehidupan kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan. Terlebih kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama-sama, yang menjadi tumpuan setiap langkah kehidupan kami. Naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami beroleh hikmat untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, serta memampukan hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, agar apa yang diberitakan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jemaat yang suam-suam. Kita diajak untuk bercermin apakah keberadaan kita sebagai murid Kristus masih berada di posisi yang Tuhan Yesus kehendaki, ataukah kita sudah kehilangan identitas kita, kita berada di tempat yang jauh dari kehendak-Nya. Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas
yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kota Laodikia diapit dua dataran tinggi, Hierapolis dan Kolose. Betapapun ia tidak punya sumber mata air sendiri oleh karena letaknya di lembah, ia mendapatkan pasokan air yang berkelimpahan baik dari Kolose maupun dari Hierapolis, membuat kota itu sedemikian subur dan makmur. Di sebelah utara ada kota Hierapolis yang sekarang terkenal dengan tempat wisata yang disebut dengan Istana Kapas, karena air panas belerang yang berundak-undak mengalir di atas bebatuan kapur yang putih bagaikan salju. Kalau kita googling mencari tempat wisata Pamukkale di Turki, kita akan menemukan pemandangan-pemandangan menakjubkan Hierapolis. Tentu air panas belerang selain menjadi tempat wisata kesehatan, ia juga menjadi sumber mineral untuk produk-produk obat-obatan. Oleh karena itu, Laodikia terkenal dengan produk obat pelumas mata yang begitu menakjubkan. Sementara di sebelah timur ada kota Kolose, kota pegunungan yang menjadi sumber air bersih bagi Laodikia. Ini adalah foto kota Kolose sekarang, mungkin dulu jauh lebih hijau. Sehingga Laodikia bukan saja terkenal akan kesuburan tanahnya, tapi juga peternakan domba dan industri tekstil dan juga penghasil wool yang berwarna keunguan yang begitu terkenal pada zamannya. Jemaat Laodikia bukan jemaat yang miskin, jemaat yang kaya, penuh dengan kelimpahan. Tetapi sayang, sekarang hanya tinggal puing-puing reruntuhan, sisa kejayaan di masa lalu. Bisa jadi ini sebuah peringatan dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan jemaat di kota Laodikia sehingga Yohanes mencela jemaat ini sebagai jemaat yang lebih layak dimuntahkan? Mengapa jemaat itu disebut sebagai jemaat yang suam-suam? Apakah jemaat itu kurang bersemangat atau kurang bergelora dalam memuji Tuhan, di dalam melakukan pelbagai pelayanan? Yohanes menggunakan ilustrasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari di kota Laodikia. Yang dimaksud air suam-suam di sini adalah percampuran antara air murni dari pegunungan di kota Kolose dan air panas belerang dari Hierapolis yang mengalir masuk ke kota Laodikia. Air murni dari kota Kolose ketika bercampur dengan air panas belerang, maka air itu menjadi air yang berbau dan tidak layak untuk diminum. Oleh karena itu Yohanes mengatakan air murni yang terkontaminasi belerang seperti itu lebih layak dimuntahkan. Begitu pula air panas belerang yang berkhasiat untuk kesehatan ketika bercampur dengan air tawar, maka air belerang tersebut menjadi air belerang yang kehilangan khasiatnya. Jadi kemungkinan besar jemaat di Laodikia adalah jemaat yang membiarkan hidup iman percayanya terkontaminasi dengan praktek-praktek dunia yang mendukakan hati Tuhan. Jemaat Laodikia, jemaat yang mengkompromikan nilai-nilai yang patut dijaga dan dipelihara di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Sebagai kota yang subur, kota niaga, penghasil wool terkenal, penghasil pelumas mata yang luar biasa, dan juga peternakan yang tersebar di mana-mana, pelbagai perdagangan hasil bumi, godaan
untuk mengkompromikan nilai-nilai untuk kepentingan menumpuk kapital menjadi sebuah tantangan tersendiri. Agar menjadi tetap kaya, kita tidak perlu membawa prinsip-prinsip iman dalam dunia sekuler. Biarlah ketika kita berdagang, ketika kita berniaga, kita sungguh-sungguh menjadi orang yang sekuler, melakukan apa yang dilakukan oleh dunia. Atau mungkin ada di antara mereka berpikir, sekali-sekali bolehlah kita melakukan praktek-praktek kotor yang dilakukan oleh dunia. Mereka yang hidup di dua dunia, mereka yang mengkompromikan nilai-nilai luhur iman Kristen menjadi orang-orang yang cepat sukses, menjadi orang-orang yang cepat kaya, berkelimpahan. Tapi setelah mereka menjadi kaya dengan cara seperti itu, sesungguhnya mereka kehilangan identitas sebagai pengikut Kristus. Mereka justru menjadi orang-orang di mata Yohanes sebagai orang-orang yang melarat, miskin, buta. Apalagi ketika mereka menjadi kaya dan sangat kaya, mereka merasa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan harta dan kekayaan. Termasuk dosa-dosa dan ketelanjangan mereka bisa diselesaikan dengan uang. Uang, harta, dan kekayaan menjadi segala-galanya. Oleh karena itu Yohanes dengan keras menegur, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan iman percaya ada hal-hal yang bisa dikompromikan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa ditawar. Yang tidak bisa ditawar adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Yang tidak bisa ditawar adalah tindakan-tindakan yang membangkitkan amarah Tuhan dalam kehidupan. Sekali kita mengkompromikan sesuatu yang tidak disukai Tuhan dengan alasan sekali-sekali kita buat tidak apalah, maka lama-kelamaan kita akan mengalami degradasi, menjadi orang-orang Kristen yang tidak berhasil guna dan tidak berdaya guna, orang-orang Kristen yang layak dimuntahkan dari kerajaan Allah. Godaan untuk mengkompromikan yang tidak bisa ditawar bisa bersumber dari keserakahan kita. Kita ingin lebih kaya, dan untuk itu ia menghalalkan segala cara. Tapi juga mengkompromikan nilai-nilai penting bisa juga bersumber dari ketakutan kita. Baik keserakahan, ingin cepat kaya, maupun ketakutan yang mengubah nilai-nilai luhur dalam hidup kita adalah tanda bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan di seluruh kehidupan kita. Di masa pandemi ini ada orang yang mengalami kelimpahan, tetapi tidak sedikit yang mengalami kekurangan bahkan kejatuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk tetap waspada, agar jangan sampai kelimpahan atau kekurangan membuat kita kehilangan identitas sebagai pengikut Kristus. Kita menjadi orang-orang yang suam-suam, kehilangan hasil guna, kehilangan daya guna. Betapapun kita mengalami ancaman kekurangan, kita bertekad untuk tidak melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Betapapun kita mengalami keadaan ekonomi yang begitu sulit, kita bertekad untuk tetap hidup sebagai seorang beriman. Apalagi ketika di masa pandemi ini kita diberikan kelimpahan. Kelimpahan yang kita terima di antara begitu banyak orang yang hidup berkekurangan. Kelimpahan yang kita terima di tengah-tengah krisis ekonomi yang mungkin bisa berkepanjangan. Kalau kita tidak sampai pada pertanyaan, mengapa Tuhan perkenankan kita mengalami kelimpahan di antara begitu banyak orang
yang sedang mengalami kekurangan, maka kita akan jatuh pada kesombongan Laodikia. Kalau kita tidak sampai pada pemaknaan iman tentang kelimpahan yang Tuhan perkenankan hadir dalam hidup kita, ketika begitu banyak orang mengalami perjuangan antara hidup dan mati, maka sebentar kelimpahan itu yang akan membuat kita menjadi puing-puing reruntuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di tengah-tengah kelimpahan dan kekurangan, kita tidak kehilangan jati diri. Ketika kita mengalami kekurangan, kita sanggup menemukan makna-makna yang begitu dalam. Dan ketika Tuhan perkenankan kita mengalami kelimpahan, biarlah kita tidak takabur. Sebab di dalamnya Tuhan menitipkan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami mengucap syukur atas firman yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami berdoa bagi lembaga kesehatan dunia, lembaga riset obat-obatan dan vaksin di pelbagai negeri, juga lembaga riset dan obat-obatan di dalam negeri. Tuhan pimpin dan sertai agar penelitian vaksin dan obat-obatan untuk menghadapi virus COVID-19 dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Juga kami mengingat para relawan yang memberikan dirinya untuk kelancaran proses uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac. Tuhan lindungi mereka dari mara bahaya, agar mereka boleh tetap terpelihara seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu, dan Engkau tidak membuat kerelaan mereka menjadi sia-sia. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami menyatukan hati kami dengan saudara-saudara kami yang mengalami dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan pengasihan-Mu bagi mereka melalui pelbagai cara, pelbagai orang dan lembaga yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat di tangan Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan mengalami kelimpahan di masa sulit. Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan mata hati mereka, agar mereka dapat memahami rencana-Mu ketika Engkau limpahkan berkat kepada mereka secara melimpah. Tak putus kami berdoa untuk para dokter, para medis yang berjuang di garis depan. Tuhan, jaga dan peliharakan mereka bersama dengan keluarganya, agar mereka boleh dipakai menjadi perpanjangan kasih setia-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang melakukan isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit rujukan, maupun di rumah sakit swasta yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan mereka, Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan yang berasal daripada-Mu, dan Engkau menjadikan masa-masa sulit menjadi masa-masa yang begitu bermakna, sebab di dalamnya setiap orang menemukan apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami berdoa bagi segenap masyarakat. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana untuk saling menjaga diri, agar mereka tidak menularkan virus
COVID-19 yang tidak disadari ada di dalam tubuh mereka. Biarlah ya Bapa, pemberlakuan protokol kesehatan oleh masyarakat dilakukan di dalam kerelaan, di dalam pemaknaan yang dalam, adalah sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, Allah yang kekal, sebentar kami hendak memasuki keseharian kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita secara virtual ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 129 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kau perkasa, ku lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masukilah kehidupan sehari-hari dengan berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menaungi saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.